Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang kami muliakan. Pada subuh hari ini alhamdulillah kita masih akan membahas tentang hadis-hadis persoalan masalah taubat. Persoalan masalah taubat perlu kita bahas secara mendetail karena banyak persyaratannya baru diterima taubat kita. Yang kedua, persoalan taubat perlu kita bahas karena setiap kita tidak luput dari kesalahan dan dosa. Kesalahan dan dosa kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi malapetaka buat diri kita sendiri dan juga bisa menjadi malapetaka buat orang lain. Pada pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha shadidul iqab. Artinya kita harus takut kepada siksaan Allah. Karena kenapa? Karena kalau siksaan Allah itu datang, bukan hanya orang-orang yang bersalah yang kena akibatnya, tapi termasuk orang-orang yang juga yang baik yang berada di sekelilingnya. Sehingga ini perlu kita bahas secara mendetail. Nah, hadirin yang kami muliakan, salah satu hadis yang dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, wa an Abi Hamzah Anas bin Malik al-Ansari khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hamzah Anas bin Malik al-Ansari, artinya orang Ansar, orang Madinah. Dia adalah pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lallahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin, muttafaqun alaih. Sesungguhnya Allah lebih bergembira dengan taubat seorang hambanya daripada kegembiraan seorang di antara kalian yang menemukan untanya setelah ia kehilangannya di padang pasir. Nah, hadirin yang kami muliakan, hadis ini memberikan gambaran kepada kita semuanya bahwa ia rubu pak kopura ki empigau dosa. Kita sudah melakukan dosa-dosa kecil atau dosa besar. Kalau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, marjulada Allah taala, Allah sangat bergembira. Rasulullah memberikan perumpamaan bahwa ada seseorang, hadirin yang kami muliakan, kan ini di tanah Arab ya. Dulu ada orang yang mengendarai unta. Sementara itu dia mengendarai unta, noi pole untana lanya untana. Yang menjadi persoalan waktu kehilangan unta, hadirin yang kami muliakan, di unta itu ada makanan di dalamnya. Angkariking andri nawawe ro untai, angkatowe ruinu. Kemudian yang ketiga permasalahannya berada di padang Sahara. Artinya tidak ada pohon-pohonan, digaga werinu, digaga andri. Nah, makanya di dalam riwayat yang lain yang saya tidak terlalu baca juga hadis ini, pada riwayat yang lain itu disebut kamu bahwa kira-kira pakolannya agak gata, kita kehilangan barang, langsung kita ketemukan kembali barang yang telah hilang itu, tentunya kita pasti sangat gembira. Mariulada kibu pana rekolannya agak gata, natape runtu peman lisu pemang. Saya tidak bisa membayangkan, coba kita bayangkan seandainya ada orang hilang uangnya 1 miliar, hilang uangnya 2 miliar, pasti kita pusing, pasti kita. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana pusingnya orang yang hilang uangnya 2 miliar dan lain sebagainya. Akan tetapi kita juga tidak bisa menggambarkan bagaimana gembiranya orang itu
kalau uangnya bisa kembali 2 miliar itu, pasti mariulat daki. Di sinilah digambarkan bahwa Allah lebih bergembira kepada seorang hamba yang bertaubat daripada orang yang kehilangan barangnya ditemukan kembali barangnya. Jadi Bu Pak, di dalam hadis yang lain itu disebutkan bahwa on rumalada nama riu tolannya waramparan Bu Pak itu tadi yang hilang makanannya, nalariang unta silanya kang untana, setelah kembali untanya Bu Pak dengan makanannya, dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka, akhta'a min syiddatil farhi. Dia salah ucap on rumalada nama riu Bu Pak agana pau, Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau hambaku dan sayalah Tuhanmu. Jadi hadirin yang kami muliakan, di dalam hadis ini sang ulama di sini dalam kitab Nuzhatul Muttaqin ini mengambil kesimpulan bahwa ada beberapa pembelajaran yang bisa diambil dalam hadis ini. Yang pertama, tentang dari segi bahasa, Allah Subhanahu wa taala sangat bergembira. Di sini kegembiraan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dipersamakan dengan kegembiraan tak. Maka biasanya di rupatai kumarioki, micawani, terbahak-bahak dan lain sebagainya, hati gembira dan lain sebagainya, itu tidak boleh disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraan Allah Subhanahu wa taala pungala taala misangi. Dia nama dikimakadamu micawala dai kapa pungala taala terbahak-bahak, pita manang di sini dan lain sebagainya. Tidak boleh begitu. Tidak boleh kita gambarkan seperti itu. Kemudian hadirin yang kami muliakan, pembelajaran yang kita ingin ambil dalam hadis ini bahwa rahmatullahi ta'ala bi ibadihi bi qabuli taubatihim wa hubbuhu iyahum. Salah satu pembelajaran yang perlu kita ambil bahwa pamasina pungallah ta'ala riatanna, Allah mengabulkan taubat kita. Artinya kalau kita bertaubat, Allah akan menerima taubat kita. Kenapa? Karena itu berupa rahmat dari Allah dan itu berupa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Buktinya bahwa Allah mencintai kita, buktinya Allah merahmati kita. Napa pun Allah taala, innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang bertaubat dan cinta kepada orang-orang yang membersihkan dirinya. Kemudian pembelajaran yang kita ingin ambil dalam hadis ini, at-taubatu at-targhibu bit-taubati wal hassu 'alaiha. Kita dianjurkan segera bertaubat. Kalau kita punya kesalahan hadirin yang kami muliakan, bersegeralah bertaubat. Dan alhamdulillah, selama taubat kita itu memenuhi persyaratan, maka Allah menerima taubat kita. Ya roh, di umat Nabi Muhammad gampang sekali jadi terima taubat oleh Allah. Beda dengan umat-umat terdahulu. Nanti kita akan bahas ini persyaratannya, walaupun sudah yang lalu kita sudah bahas. Salah satu bupa taubat yang paling fenomenal itu yang disebutkan dalam Al-Quran itu yang paling sulit, taubatnya umatnya Nabi Musa setelah dia menyembah anak sapi. Dia tidak sembarang diterima taubatnya bupa. Balahan Allah mengatakan faqtulu anfusakum. Mereka sudah mau bertaubat dari menyembah anak sapi, tapi cara bertobatnya luar biasa. Ia panai terima tobatna pole ripong Allah taala bupa faqtulu anfusakum. Diperintahkan untuk bunuh dirinya. Disuruh bunuh alena. Kalau anda tidak bunuh diri, tidak diterima taubatmu. Coba ini umat Nabi Muhammad kemarin kan kita sudah pelajari pada bulan yang lalu. Kita menyesali, kita berhenti, kemudian kita berniat meninggalkan. Umatnya Nabi Musa bupa, ia panai terima taubatnya kalau dia bunuh diri. Dalam penafsiran ayat ini bagaimana caranya bunuh diri, ada 3 caranya. Yang pertama, disuruh menikam dirinya sendiri. Nggak aja ngalemu, dia terima taubatmu, kau dia bunuh alemu. Kemudian yang kedua, ada penafsiran mengatakan bahwa disuruh bunuh diri artinya sesama penyembah anak sapi. Kan banyak dia umatnya Nabi Musa menyembah anak sapi pada waktu itu. Ia pernah terima taubatnya kalau dia baku tikam. Si gajah aja padamu pas sumpah anak sapi. Ia pernah terima pengolah ta'ala taubatmu, ya kau si gajah ku nampu pada mati.
Coba sulitnya tobatnya orang dulu. Ada pendapat yang ketiga mengatakan caranya bertaubat itu bunuh diri. Orang-orang yang beriman yang tidak menyembah anak sapi disuruh membunuh satu persatu orang-orang yang menyembah anak sapi. Kalau tidak dibunuh, kalau dia tidak mati ini yang menyembah anak sapi, taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin yang kami muliakan melalui tempat ini, oleh sebagainya saya ingin menghimbau kepada kita semuanya, mari kita banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan taubat kita ini Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, Allah menyayangi kita, Allah mencintai kita. Narik puna puji ki pung Allah taala na sayangi ki puangnya. Insyaallah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat kelak insyaallah taala. Adamul muakhizati fil khata'i ghairal muta'ammid. Ternyata itu tadi Bu Pak, kalau orang-orang berbuat kesalahan tanpa ada unsur kesengajaan, di dalam ajaran agama Islam itu kita tidak dihukum, tidak dianggap dosa. Itu tadi kan orang sangat gembira. Mariulat de Bu pana runtu pema waramparanna untana mariulat de na runtu pema werinuna si bawa andrena, sehingga orang yang kehilangan barangnya tadi ini kembali barangnya. Apa kata beliau? Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, engkaulah hambaku dan saya Tuhanmu. Mariulat dai sehingga dia salah ucap. Makanya disebutkan di sini adamul muakhizati bil khata'i ghairal muta'ammid, atau adamul muakhazati bil khata'i fi ghairal muta'ammid. Jadi artinya kalau ada orang berbuat kesalahan, apakah perkataannya atau perbuatannya Bu Pak, itu tidak dihukum. Tidak artinya dia yang enggak madosa karena tidak ada unsur kesengajaan. Jadi yang mengetahui itu Bu Pak persoalan puang Allah Ta'ala memisangi. Makanya kita itu tidak boleh menghukum orang begini-begini. Ada orang yang menyumbang umpamanya, kita tidak boleh mengatakan lah melo mana ya cengero mau mana dikata, jangan, karena Anda tidak tahu isi hatinya orang. Isi hatinya orang kan dia tahu. Ini kan salah ucap pidenat tungkaiwi, maka tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembelajaran dalam hadis ini, al-iktida'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'limi bidarbil masali li taqribil makna wa ziyadatil idahi. Seharusnya Bu Pak, kalau kita memberikan anjuran kepada orang, kalau kita memberikan nasihat kepada orang, bagus kalau ada contoh-contoh yang kita berikan. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang masalah taubat tadi ini, dia akan memberikan apa namanya? Memberikan semacam misal sebagai contoh supaya orang juga bisa memahami apa yang kita bilang, bukan justru langsung menyalahkan orang bahwa kamu masuk neraka, kamu ini, kamu ahli bidah, kamu ini. Jangan dulu lah, kasih contoh dan kasih misal supaya orang bisa masuk akalnya sehingga dia bisa, karena ajaran agama Islam Bu Pak itu perlu kita pahami penuh dengan hikmah. Tidak serta-merta kita menganggap orang masuk neraka, tidak serta-merta kita menganggap bahwa orang ini penjahat dan lain sebagainya, tapi perlu dengan hikmah. Kemudian yang terakhir, jawasul qasami litta'kid ala ma fihi fa'idatun wa maslahah. Kalau persoalan katanya membutuhkan sumpah, maka dibolehkan kita bersumpah kalau membawakan manfaat. Nah, oleh karena itu ini adalah salah satu hadis Bu Pak yang kita pelajari pada subuh hari ini, bahwa Allah menerima taubat kita selama kita mau bertaubat. Kemudian kita pindah kepada hadis yang selanjutnya. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang diridhoi Allah atasnya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahari. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di malam hari agar pelaku dosa di siang hari bertaubat. Wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul laili hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, rawahu Muslim. Dan Allah membentangkan tangannya di siang hari
agar pelaku dosa di malam hari bertaubat hingga matahari terbit dari tempat terbenamnya. Nah, hadirin yang kami muliakan, di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada Rasulullah, menggambarkan kepada kita semuanya bahwa ya rupanya Allah taala setiap malam itu dia membentangkan tangannya. Di sini Bapak disebutkan dalam kitab ini bahwa ada ulama yang berpendapat bahwa angka tungal liman nasab Allah taala, tapi tangannya Allah itu sesuai dengan kekuasaannya. Kita tidak boleh menggambarkan maka lima kapak jari-jarina angka sikuna sampai akhirnya tidak boleh. Ulama-ulama seperti Asy'ari itu dia tidak berani menggambarkan bahwa Tuhan itu ada tangannya. Tapi naupawawa maka tangan itu artinya haza kinayatun ambasti rahmatihi wa sa'atihi. Ini menunjukkan bahwa membentangkan tangannya artinya yarfung Allah taala setiap malam itu dengan rahmatnya menerima taubat hambanya yang mau bertaubat. Itu maksudnya. Jadi pelajaran selanjutnya yang kita ingin ambil, inna rahmatallahi bi ibadihi wa afwahu amhum samilul li jami'il azminati fala yakhtassu biha zamanun duna zamanin wa in kanat li ba'dihha maziyatun ala ghairiha. Pelajaran yang pertama, bahwa ternyata pamasina pun Allah taala kepada hambanya, bahwa ternyata setiap waktu, setiap saat Allah menerima taubat kita, tidak mengenal malam, tidak mengenal siang. Selama kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menerima taubat kita. Nah, itu. Kemudian yang kedua, al-hassu 'alal musari'ati fit taubati idza waqatil ma'siyatu fi lailin aw naharin. Anjuran untuk segera bertaubat setelah kita berbuat kesalahan. Malamnya kita berbuat dosa, jangan kita tunggu bilang ai matopa karena apa taubat, jangan. Tapi malamnya kita harus bertobat supaya kenapa? Allah selalu menerima tobat kita. Siangnya hari ini kita berbuat kesalahan, berbuat dosa, hari ini juga kita bertobat. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menerima tobat kita. Kemudian qabulut taubati mustamirrun madama babuha maftuhan. Jadi taubat itu selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama pintu taubat itu terbuka. Kapan waktunya terbuka, kapan tertutup? Wa yuglaqu babuha bi matla'is syamsi min maghribiha allazi huwa alamatun kubra min alamati qiyamis saah. Iya mide na tarime bu pak toba na taside tahu bu pak kalau matahari sudah terbit dari barat. Kan selama ini matahari terbit dari timur, kalau sudah terbit dari barat itu sudah taubat kita tidak diterima. Mungkinkah matahari terbit dari barat? Mungkin, karena itu sudah menjadi tanda bupa meloni kama lino. Sudah hampir hari kiamat, makanya sudah tidak diterima. Apa namo tobaki de tonan tarime pola tala parilolo sana tobata. Karena kita sudah kepepet baru bertobat. Kita jadi makanya sebelum kita kepepet bertobat beba maki. Dan termasuk hadirin yang kami muliakan, Inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Taubatnya seorang hamba itu bupak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Bagaimana maksudnya ini? Saya pernah membaca satu kitab itu, kalau salah kitabnya Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syarahnya Riyadhus Shalihin, bahwa ternyata bupak kalau dicabut nyawanya seseorang itu, ternyata pamula bupak mati itu dari kaki dulu. Aji tajolo, sehingga orang tua itu kalau minta tomalasa, aji nak katan ya macakki di berarti mati ni si polo. Makanya rata-rata orang yang meninggal dunia itu bupa, rata-rata melotot matanya, sulaman matanya. Kenapa buka kar dicabut mulai dari bawah dulu, kayak kita menghunus, pada kalau minu kiawa itu kita cabut pipetnya dari sini dulu terangkat, baru habis di atas, sehingga rata-rata melotot matanya orang bupa sulaman matanya teh koyudu nyawana magai karena mengikuti mata apa namanya nacin rule nyawana kada lokegai. Nah hadirin yang kami muliakan, dua hadis ini salah satu persyaratan taubat ini, sebelum matahari terbit dari barat, kemudian sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Nah apa maksudnya bupa? Yang pertama,
anna min suruti taubati an taqa minal mukallafi qabla an yasila ila halati la tumkinul hayatu ba'daha adatan. Saya pernah membaca dalam kitab Dalilul Falihin, syarahnya Riyadhus Shalihin itu tentang hadis ini, bahwa ternyata juga tidak diterima taubatnya orang kalau sudah diponis bahwa tidak ada lagi harapan untuk hidup. Angka atau malah salat dah, nyawanya belum sampai di tenggorokan, tapi dokter sudah memponis Anda sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup, maka taubat Anda sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu hadirin yang kami muliakan, perlu kita ingat bahwa tak kala ki madisi mopa ya kumala salah sacede kita taubatlah segera. Bagaimana kalau kita sudah diponis oleh dokter bahwa Anda sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup? Dan saya kira Pak dokter tidak kasih tahu kita karena amenu mati. Nah, karena itu adalah etika seorang dokter. Tapi pasti biasa dikasih tahu keluarga karena pas subawan nih dia nagaga harapan untuk hidup. Biasa begitu. Jadi Pak hadirin yang kami muliakan, adatan. Jadi kalau sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup, itu kayaknya sudah tidak diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu hadirin yang kami muliakan, sebagai kesimpulan dalam pengajian pada subuh hari ini, siapapun di antara kita, sehebat apapun, sepintar apapun kita, pasti kita pernah melakukan kesalahan. Kesalahan yang kita lakukan ini, alhamdulillah, Allah berkah rahmatnya Allah, bahkan pamasina pun Allah Ta'ala na tarima tobat pun Allah Ta'ala selama memenuhi persyaratan. Oleh karena itu, mulai subuh hari ini kita berniat untuk meninggalkan dosa. Kita bercita-cita kita akan meninggalkan kesalahan yang kita lakukan, insyaallah tanapulur pasalama kipong Allah Ta'ala linu akhirah insyaallah ta'ala. Nah hadirin yang kami muliakan, mari kita sama-sama meminta kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah untuk bertaubat dari segala kesalahan yang telah kita perbuat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.